Selamat malam dan selamat datang di Kismis, Kisah Misteri. Kismis ini merupakan konten terbaru dari Unsap Radio dan Kismis akan menemani malam Jumat kalian. Jadi stay tune di Unsap Radio dan jangan lupa yang belum subscribe sekarang. Nah, di episode pertama ini kalian akan ditemani sama aku, Ai, Dan aku Heci. Nah, di sini tuh kita bakalan ngebahas tentang misteri yang sampai saat ini tuh belum terpecahkan dari tahun-tahun sebelumnya nih. Wih, apa tuh? Kamu pernah dengar tentang kematian Elisa Lam nggak sih? Enggak sih, belum pernah dengar. Emang itu kayak gimana sih? Nah, di sini kita bakalan ngebahas tentang kematian dari Elisa Lam. Kamu tahu nggak sih dia siapa? Enggak sih, belum pernah dengar tuh ceritanya. Emang kayak gimana sih? Nah, buat dasar aja ya, nih Elisa ya, susah banget anjir. Elisa Lam itu adalah seorang mahasiswi di Universitas of British Columbia, Kanada nih. Usianya itu 21 tahun dan pada tanggal 26 Januari 2013 dia itu pergi ke Los Angeles dan menginap di Hotel Cecil. Nah, pada tanggal 13 itu ada berita kehilangan dari Elisa Lam-nya nih. Kehilangan kayak jadi dia tuh nggak ada atau gimana? Iya, jadi dia itu menghilang. Jadi keluarganya itu kontak dia itu nggak bisa. Dia itu benar-benar hilang, nggak bisa dikomunikasi, nggak bisa kontak gitu sama keluarganya. Keluarganya itu nyari-nyari dan nyuruh kepolisian di Los Angeles sana. Oke, ngeri banget nggak sih kalau kayak gitu? Apalagi kan emang hotelnya kan nggak terkenal atau terkenal. Itu termasuk hotel yang gede banget. Cuman emang punya kisah-kisah tersendiri. Serem banget sih. Nah, sebelum kehilangannya itu, pada tanggal 13, kan keluarga itu minta kepolisian buat nyari si Elisa Lam itu ya. Nah, di sini tuh ada ada apa sih itu tuh rekaman CCTV di lift yang menunjukkan keberadaan si Elisa Lam itu. Wah, kayak gimana itu di CCTV? Bentar deh. Mari kita lihat dulu ya. Nah, kan dilihat nih kan di CCTV-nya itu kalau Elisa Lam itu bertingkah cukup aneh, lihat deh. Dia itu masuk ke lift di lantai 14, kemudian dia itu neken tombol sekaligus dan emang random banget gitu. Waktu dia itu kayak, lihat gak sih itu dia kayak ketakutan gitu. Menurut kamu gimana nih? Kayaknya dia dikejar-kejar orang nggak sih? Tapi kok nggak ada sih? Nggak ada siapa-siapa gitu? Iya, kan di rekaman CCTV itu dia itu bertingkah aneh, seakan-akan dia itu lagi diteror orang gitu, lagi dikejar-kejar orang.
Nah, terus pada tanggal 19 juga ada kayak protes warga apartemen itu, hotel itu. Penghuni apartemen. Iya, nah penghuni itu mengajukan komplain pada pengurus hotelnya mengenai aliran air yang masuk ke hotel mereka, ke ruangan hotel kamar mereka itu kecil, plus baunya itu busuk gitu, nggak enak. Kamu menurut dari sini aja ya, kamu udah agak berpikiran aneh-aneh nggak sih? Iya sih, aneh banget. Terus juga pasti kan resah juga nggak sih buat si penghuni apartemen itu? Nah, terus juga waktu itu tuh ada petugas yang berniat yang itu tuh buat ngecek ke tangki di rooftop di atasnya, di atas, buat lihat apa yang penyebab penyumbatan kayak gitu. Nah, di salah satu dari 4 tangki itu ditemuin mayat cewek dan diyakini itu sebagai Elisa Lim. Wah, tapi kalau misalnya dia tuh gimana coba biar bisa masuk ke tangki situ? Nah, itu menjadi tanda tanya, jadi misterinya. Kenapa dia itu bisa sampai di rooftop? Atau emang dia lari? Atau gimana? Kita nggak tahu ya? Iya, nggak tahu. Kamu bayangin loh, kalian itu mandi, minum kayak gitu pakai air yang udah itu diisi tangkinya itu oleh mayat gitu. Nah, kayak yang banget gak sih? Nah, di sini tuh banyak kemungkinan yang menjadi konspirasi dari kematiannya si Elisa Lim ini nih. Nah, coba deh kamu baca. Oke, nih katanya tuh kemungkinan atau konspirasi yang pertama itu karena pembunuhan oleh Illuminati. Nah, teori ini tuh diajuin oleh banyak penganut teori konspirasi di internet. Alasannya itu karena nama si Elisa Lam itu sendiri. Nah, tidak berapa lama sebelum kematian si Elisa ini, di wilayah itu terjadi ada wabah TBC. Salah satu metode yang mendiagnosa keberadaan penyakit tersebut pada pasien HIV adalah Lam Elisa. Lam Elisa berarti nama dari Elisa Lam sendiri, tapi dibalik. Terus juga ada beberapa kesamaan nih. Para penganut teori konspirasi yang mengambil kesimpulan bahwa kematian Elisa digunakan untuk Illuminati untuk memperingati warga Los Angeles mengenai serangan senjata biologis yang akan datang. Serem banget gak sih? Tapi masih bingung juga sih, masih bingung juga kayak gimana. Soalnya kan itu teori-teori yang menjadi kemungkinan aja kan. Tuh. Nah, kemudian itu ada kemungkinan yang kedua, itu pembunuhan oleh hantu. Nih, Gimana hantu? Emang beneran ada? ya soalnya kan sejarah dari Hotel Cecil sendiri itu emang agak kelam gitu ya. Sejarah kelam Hotel Cecil menunjukkan adanya kematian-kematian misterius lainnya. Jadi di Hotel Cecil itu bukan cuma ini pertama kalinya. Jadi sebelum-sebelumnya itu emang ada beberapa pengunjung hotel yang bunuh diri kayak gitu, gantung diri dengan hal-hal yang nggak diketahui apa gitu. Jadi emang udah ada, emang si hotel ini juga itu ya tempatnya yang emang udah dari dulu juga ada yang meninggal. Iya, jadi mungkin ada keyakinan jika roh-roh yang mati itu, yang meninggal di Hotel Cecil itu yang ngegentayangin si Elisa ini nih. Ih, serem banget. Nah, terus ada nih kemungkinan ketiga, yaitu pembunuhan. Nah, berarti kan kalau misalnya pembunuhan berarti sama orang dong, nggak sama hantu. Katanya itu di sini dijelaskan bahwa pihak kepolisian itu sudah pernah mencari Elisa ke atap hotel dan mereka tidak menemukan pakaian di sana. Nah, berarti si Elisa ini tuh mengalami tidak menemukan pakaian di sana, berarti si Elisa itu mengalami kejahatan seksual dan pembunuhnya itu membawa pakaiannya pergi untuk menghapus jejak atau minimal untuk menunda penemuan mayat supaya ia punya waktu untuk melarikan diri. Berarti dia itu mati di tangki gitu ya, tenggelam di tangki tanpa pakai baju gitu, telanjang. Katanya kalau dari pihak kepolisian itu emang nemuin si Elisa itu lagi nggak pakai apa-apa. Terus berarti kalau misalnya itu berarti orang terdekat dong, kayak misalnya bisa aja pegawai yang di hotel atau siapa gitu. Jadi kamu itu berspektif berpikiran jika yang ngebunuh si Elisa ini adalah
yang ada di hotel Ya, itu. yang terdekat sih di hotel itu. Jadi bisa. Nah, kemudian itu juga ada kemungkinan tentang kecelakaan nih. Kemungkinan disebabkan oleh accidental drowning. Nah, jadi kalau sekedar kecelakaan itu mungkin nggak jadi pemuas rasa penasaran dari pihak keluarga kan gitu. Kenapa kok bisa kecelakaan? Kenapa dia bisa ada di tangki, tiba-tiba masuk dalam keadaan telanjang? Ya sih, nggak mungkin juga kan. Nah, di sini tuh ada kepolisian di sana itu melakukan otopsi terhadap mayat yang diambil dari air bukan sesuatu yang mudah. Nah, untuk menentukan apakah seseorang tewas. Nah, seseorang tewas itu jadi kayak yang kalau tenggelam itu kita nggak bisa tahu gimana waktu dia matinya kapan gitu kan. Soalnya emang ada bakteri yang mengurai itunya kan. Aku bukan anak kedokteran ya. Oke. Nah, di sini tuh jika seseorang tenggelam, maka reaksi pertamanya adalah menjangkau benda atau permukaan yang bisa disentuhnya. Kamu kalau tenggelam gimana? Iya, minta tolong juga sih. Iya kan? Karena itu seringkali korban tenggelam memiliki sisa-sisa vegetasi air di tangannya. Kan waktu tenggelam. Nah, di sini tuh untuk melakukan informasi lebih lanjut, pihak kepolisian akan meminta bantuan toksikologi untuk memeriksa apakah ada zat-zat kimia atau obat-obatan yang ada di dalamnya. Jadi takutnya itu ada kemungkinan kalau si Ellie Salim itu mengkonsumsi obat-obatan kayak narkoba gitu. Jadi hal-hal yang bisa memicu timbulnya kecelakaan. Nah, di sini juga pada pihak toksikologinya juga memerlukan riwayat si Elisanya kan. Nah, di sini itu dibilang kalau si Elisa itu mengidap bipolar Bipolar. ya bipolar pokoknya itu kesehatan kayak gangguan mental gitu, bipolar disorder. Nah, itu penyakit mental kayak emang gangguan mental, kecemasan yang ngerubah mood drastis gitu. Kamu suka mood naik turun juga? Nggak sih, nggak sampai bipolar juga. Oh, kirain kamu juga mau ikut-ikutan bipolar gitu. Nggak sampai ke sana. Tapi, nah, di jenazahnya itu, waktu di toksikologinya itu, nggak ditemuin obat-obatan kayak dia itu nggak mengkonsumsi narkoba, nggak mengkonsumsi obat-obatan lain gitu. Jadi emang dia murni. Tapi nggak tahu sih kalau minuman-minuman kayak gitu ya. Kalau dalam keadaan mabuk, kan ada beberapa yang bilang kalau efek dari alkohol itu bakalan hilang antara 10 atau beberapa hari. Sedangkan si Elisa ini dia hilang dari tanggal 31 kan ya. Terakhir dilihat itu tanggal 31 dan ditemuinnya itu tanggal 19. Itu lama juga sih. Iya, jadi ya gak aneh juga sih kalau misalkan apa sih emang buat di tangki yang sulit buat dicari tahu waktu kematiannya. Terus yang kelima ini ada kemungkinan bunuh diri. Jadi mungkin aja dia depresi, kan tadi dia punya bipolar kan. Mungkin aja dia bunuh diri. Nah, di sini tuh katanya dijelaskan kalau kemungkinan pembunuhan bisa dieliminasi sehingga hanya tinggal 2 kemungkinan, yaitu karena kecelakaan atau karena bunuh diri. Nah, diantaranya kayak lebih condong ke bunuh diri. Kalau misalnya kesimpulan bunuh diri kan bisa juga karena emang depresi juga, terus juga yang kayak di lift juga mungkin aja dia emang lagi gejalanya gitu loh, gejala depresinya pas waktu di lift yang kayak dia kan kayak ketakutan sendiri, apalagi dia tuh mencet tombol semuanya gitu kan, padahal kita jelas-jelas lihat nggak ada orang yang ngejar dia satupun, nggak ada kan. Terus tapi kalau misalkan jadi dia kenapa telanjang? Ya juga nggak tahu juga sih, mungkin aja nggak tahu juga ya. Emang misteri gak sih? Misteri, namanya juga misteri. Tapi mau tanya nih, kenapa sih dia tuh ngapain gitu sendirian ke Los Angeles? Ya mungkin itu dia buat menyendirinya itu. Tetapi
kalau bunuh diri gak cuma tenggelam kan. Dia itu daripada tenggelam terus nyusahin orang ya itu, ya ampun, airnya dikonsumsi orang-orang gitu. Kenapa nggak dia jatuh aja di rooftop gitu lah. Iya sih bisa jadi, tapi kenapa jadi pilihan tangki air? Ya aku bukan Elisa. Iya. Aku bukan Elisa ya. Aku nggak tahu. Ya udah. Nah, tapi kan dia itu kalau misalkan kemungkinan dia bunuh diri nih, dia nggak nunjukin tanda-tanda kalau dia itu pengen bunuh diri gitu. Soalnya kan dia juga sempet dilihat pergi ke toko buku Sendirian. ya, masa harus diganti. Iya sih. Sama kamu mau ikut. Bisa aja dia emang mau bunuh diri. Tuh kan, orang yang berniat bunuh diri itu tidak akan membeli oleh-oleh. Kalau misalkan beli oleh-oleh, dia kan mau mati, nggak ketemu orang lagi. Iya bisa jadi. Nah, juga ya kan, gimana? Ada yang ngomong itu kalau misalkan tangki airnya itu kan ditutup, dikunci. Itu kenapa dia bisa ketutup kalau misalkan bunuh diri? Ya juga ya, kenapa bisa tutup coba? Kalau misalnya bunuh diri nggak akan mungkin juga kan bisa gapai itu tutup tangki. Ya nyemplung dulu terus atasnya langsung nutup sendiri gitu. Ya kan enggak kan ya. Terus emang agak banyak banget kejadian ganjal yang ada pada kematian si Elisa ini nih. Menurut kamu gimana nih? Tapi aku sih masih pro bunuh diri. Bunuh diri? Nggak ada yang dibunuh. Iya ya, banyak. Tapi kalau misalkan dibunuh nih, nggak ada kekerasan kan? Emang di badannya itu nggak ada luka apapun gitu. Terus dia banyak banget, itu kan salah satunya. Di badannya itu nggak terdapat luka apapun akibat kekerasan apapun juga kan. Iya sih. Terus itu yang membuat yang itu kenapa dia telanjang? Kenapa dia lebih milih buat ke tangki gitu, tenggelam di sana? Terus ada yang bilang juga sih kalau misalkan tangki airnya itu sebenarnya terbuka, nggak tertutup. Ya banyak banget sih konspirasi. Menurut kalian gimana nih? Kira-kira dia dibunuh atau emang dia bunuh diri sendiri? Oh, sekadar kecelakaan nggak mungkin nggak sih? Kalian itu mikirnya dia buat apa gitu ke atas? Cuma sekadar kecelakaan, kesandung, terus tiba-tiba masuk tangki, tangkinya ketutup sendiri. Itu tangki tinggi banget gak sih? Setinggi sih, nggak mungkin juga dia tiba-tiba nyebur. Ya bukan kolam renang. Iya sih, nggak mungkin. Nah, tapi kepolisian di sana itu mengungkapnya kalau itu adalah kecelakaan dan kronologisnya itu nggak dikasih tahu gitu. Sebenarnya itu. Iya, CCTV juga cuman di expose, yang di uploadnya itu cuman yang di lip doang. Kan jadi itu kayak tanya-tanya banget ya. Kita bertanya-tanya juga ya, kenapa? Apa benar nggak sih dia tuh pembunuhan atau bunuh diri? Atau bisa jadi kepolisian di sana itu menyembunyikan pembunuhnya gitu. Bisa jadi, karena kan nggak mungkin dong kan, pasti itu tuh udah di hotel itu juga kan udah banyak korbannya gitu kan, kenapa nggak diusut juga? Kalau itu sih tentang sejarah kelamnya kan ya, dan banyak juga sih ya konspirasi tentang hotel ini. Kamu mau nginep sana? Enggak, makasih. Kali aja mau, nanti kamu loncat dari gedung gitu, jadi gentayangan kan. Ya nanti gentayangin kamu. Gentayangin orang-orang yang nonton aja ya. Wih, gak akan sih. Nah, untuk konten kali ini mungkin cukup sekian aja ya. Nah, kalau misalkan kalian ada pemikiran perspektif tentang pembunuhan si Elisa ini, kalian bisa komen ya di kolom komentar. Terus misalkan kalian juga punya teori atau cerita bisnis lain, kalian juga bisa up di kolom komentar. Nanti kita akan buatin cerita yang lebih menarik di next kontennya. So, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan tentang konten-konten lain yang pastinya seru banget di Unsap Radio nih. So, mungkin sekian aja. Maaf ya buat misalkan ada kesalahan kata atau
ada bagian-bagian yang kalian tahu dan nggak kita ungkapin, nggak sengaja kita ungkapin, tidak sengaja ya, nggak kebaca, kalian bisa di drop di kolom komentar juga. So, thank you for watching.